Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas soal OSNK Ekonomi tahun 2024. Sebelumnya, untuk kalian yang membutuhkan PDF-nya, kalian bisa DM ke Instagram Candela Course. Dan untuk yang membutuhkan rekomendasi buku, kalian bisa klik link produk yang ada di video ini. Oke, soalnya berikut adalah contoh penerapan hambatan perdagangan internasional kecuali yang A. Pemerintah memberikan subsidi pada perusahaan mobil dalam negeri supaya harganya bisa bersaing dengan mobil asing. Yang B. Adanya standar makanan yang layak diimpor hanya yang sudah lolos uji pangan organik. Yang C. Setiap handphone yang masuk ke negara tersebut dikenakan pajak 25%. Yang D, pemerintah membuka free trade area bersama negara-negara lain. Yang E, sepeda motor yang masuk ke Indonesia hanya dibatasi 100.000 unit per tahun. Hambatan perdagangan internasional diantaranya adalah kebijakan impor di suatu negara. Setiap negara mempunyai kebijakan ekonomi dan kebijakan impor yang relatif berbeda-beda. Kebijakan ini beriringan dengan teori bahwa negara akan melindungi hasil produksi atau barangnya sendiri, sebab negara tidak ingin hasil produksinya tersaingi oleh hasil produksi dari luar negeri. Oleh sebab itu, kebijakan impor dari suatu negara akan sangat menghambat perdagangan internasional. Contoh dari hambatan dalam kebijakan impor di suatu negara adalah tarif impor dapat membuat para importir lebih sulit menjual produknya masuk ke pasar di dalam negeri. Yang kedua adalah transaksi yang sulit dan kompleks. Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara impor bisa mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Contoh transaksi yang sulit datang apabila pembayarannya dilakukan secara tunai, maka negara pengimpor akan mengalami kesulitan dan risiko yang tinggi. Kondisi ini berisiko menghambat transaksi dari proses perdagangan internasional. Yang selanjutnya, perbedaan mata uang. Perdagangan internasional sering terkendala karena perbedaan mata uang. Umumnya, negara yang melakukan ekspor akan meminta kepada negara impor untuk membayar dengan mata uang negara ekspor. Akan tetapi, nilai dari kurs mata uang tersebut kerap kali berbeda-beda dan menghambat proses perdagangan internasional. Untuk menyelesaikan hal ini, kedua negara dapat melakukan proses perdagangan dengan mata uang standar internasional. Contohnya, bila suatu negara memiliki mata uang yang berbeda, maka mereka bisa memakai mata uang internasional seperti dolar Amerika Serikat atau USD. Yang selanjutnya adalah perang. Perang secara eksplisit merusak hubungan bilateral antar negara dan berdampak pada gagalnya perdagangan internasional. Di sisi lain, kondisi perekonomian negara yang sedang berperang tersebut juga akan mengalami kelesuan. Contoh nyata perang terhadap perdagangan internasional terlihat pada perang antara Rusia dan Ukraina. Dalam penelitian dampak konflik Rusia-Ukraina terhadap sistem perdagangan Indonesia oleh Muhammad Faiza Zefri, neraca perdagangan Indonesia dengan Rusia dan Ukraina menurun sejak perang dimulai. Yang selanjutnya, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Rendahnya kualitas SDM suatu negara juga sangat menghambat perdagangan internasional. Negara dengan kualitas SDM rendah akan menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas rendah pula. Kondisi ini akan menyulitkan barang dan jasa bersaing dengan jasa dan hasil produksi negara-negara maju dengan SDM berkualitas. Contohnya, negara dengan kualitas SDM yang tinggi akan menarik SDM dari negara dengan kualitas SDM yang tinggi pula. Jadi, kalau kita lihat di sini dari setiap opsi jawaban yang ada, yang bukan contoh penerapan hambatan perdagangan internasional adalah yang D. Pemerintah membuka free trade area bersama negara-negara lain, ini malah mendukung perdagangan internasional. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Candela Course. Jangan lupa untuk join member, like, share, komen, dan subscribe. Semangat!